Kira-kira 500 tahun yang lalu, dalam periode Sengoku, anak laki-laki bernama Michikatsu Sugikuni telah lahir. Dia memiliki saudara kembar, Yorichi, yang ditakdirkan untuk dikirim ke kuil ketika dia berusia 10 tahun, karena tanda lahirnya yang aneh. Yorichi dan Michikatsu tumbuh dengan cara yang sangat berbeda. Yorichi dikurung di ruangan kecil yang terpisah dari kediaman utama, dan dijauhkan dari saudaranya. Michikatsu, yang tanpa sepengetahuan ayahnya menyelinap untuk menemui saudaranya. Kasihan Yorichi yang dianggap tuli dan selalu menempel pada ibu mereka. Suatu saat dia memberi Yorichi seruling sebagai hadiah. Saat Michikatsu berusia 7 tahun, dia sedang berlatih mengayun pedang, sementara saudaranya menyaksikan. Saat itulah Yorichi berbicara untuk pertama kalinya, mengejutkan Michikatsu. Namun pernyataan Yorichi tentang tujuannya untuk menjadi seorang samurai seperti saudaranya diberhentikan, karena dia akan segera dikirim ke kuil. Namun Yorichi terus menonton pelatihan Michikatsu, dan suatu hari, salah satu anak buah ayah mereka menawarkan untuk memberi Yorichi beberapa instruksi. Meskipun dia hanya menunjukkan jurus dasar kepada Yorichi, bocah itu mampu mendapatkan 4 pukulan pada pria itu. Kejadian itu membuat Michikatsu bingung, karena ia belum pernah melakukan hal tersebut, dan dia memohon kepada saudaranya untuk mengajari rahasianya. Yang membuatnya kecewa, Yorichi hanya menyatakan ketidaksukaannya pada pertempuran dan menyatakan bahwa dia tidak lagi ingin menjadi seorang samurai. Namun Yorichi menyebutkan, sebelum dia mengambil kuda-kuda, dia menarik napas dalam-dalam, memeriksa konstruksi otot, penyelarasan tulang, dan aliran darahnya yang menyiratkan bentuk awal gaya pernapasan matahari yang nantinya akan digunakan Yorichi. Percakapan ini menyebabkan Michikatsu menyadari bahwa bagi Yorichi tubuh makhluk hidup itu transparan, menyebabkan dia mengejar penguasaan teknik pedang tersebut secara serius. Saat Michikatsu berlatih pedang, dia merasa iri pada saudaranya yang ia rasa menyia-nyiakan bakat fisik alaminya. Dia juga takut bahwa sekarang ayah mereka mungkin tahu tentang potensi besar Yorichi. Peran mereka akan tertukar, dan dialah yang akan dikirim ke kuil menggantikan Yorichi. Yorichi juga mengetahui hal itu. Pada malam ibu mereka meninggal karena penyakit, dia datang ke kamar Michikatsu pada pukul 3 pagi untuk memberitahu saudaranya berita tersebut dan mengucapkan selamat tinggal padanya, karena dia berencana pergi ke kuil sebelum ayah mereka dapat menjadikan Yorichi penerus baru keluarga. Yorichi menyatakan terima kasih kepada saudaranya dan dengan penuh kasih sayang memegang seruling yang sebelumnya Michikatsu berikan kepadanya. Namun Michikatsu kesal, bertanya-tanya bagaimana Yorichi bisa menghargai seruling yang bahkan tidak bisa dimainkan tersebut, dan menyaksikan saudaranya pergi tanpa berkata apa-apa. Kecemburuannya terhadap saudaranya hanya bertambah ketika dia membaca buku harian ibunya, yang mengungkapkan bahwa Yorichi telah mengetahui segalanya tentang penyakit ibunya, dan telah merencanakan semuanya. Sejak saat itu Michikatsu membenci Yorichi, yang dia sadari tidak hanya berbakat secara fisik tetapi juga jenius. Dia mengharapkan kematian saudaranya dan selama beberapa tahun berikutnya tidak mendengar apapun darinya. Dia percaya itu benar. 10 tahun kemudian Michikatsu menjadi samurai dan menikahi seorang wanita yang melahirkan 2 anaknya. Suatu malam, iblis menyerang kampnya dan meninggalkan dia satu-satunya yang selamat. Tetapi dengan cepat dibunuh oleh Yorichi yang datang ke sana untuk menyelamatkannya dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan bawahannya. Melihat objek kebenciannya lagi dan dipelintir oleh kecemburuan, Michikatsu meninggalkan keluarganya dan menjadi pembunuh iblis untuk berlatih bersama Yorichi. Dia melihat saudaranya berusaha mengajari pembunuh iblis lainnya teknik pernapasan, tetapi tidak berhasil. Namun dia mengubahnya agar sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, menciptakan teknik pernapasan baru. Akhirnya Michikatsu membangkitkan tanda pembunuh iblis. Dia mengembangkan gaya pernapasan yang berasal dari pernapasan matahari, yang dikenal sebagai pernapasan bulan. Meskipun pencapaian ini meninggalkan rasa pahit seperti sebelumnya, yang masih belum sekuat pernapasan matahari milik Yorichi. Sebagai pembunuh iblis, Michikatsu sering bangga dengan keunikan generasi mereka, tetapi kesal dengan optimisme saudaranya ketika dia mengungkapkan fakta bahwa tidak ada yang mampu menjadi penerus yang sesuai dengan gaya pernapasan unik mereka, yaitu pernapasan matahari dan pernapasan bulan. Frustrasi dengan tidak mampu melampaui saudaranya, serta takut akan kematian dari mereka yang membangunkan tanda pembunuh iblis, Michikatsu dibujuk oleh Muzan Kibutsuchi dan menjadi iblis.
ia mengambil nama Kokushibo. Karena dia juga pengguna pernapasan, butuh 3 hari baginya untuk sepenuhnya berubah menjadi iblis. Akhirnya dia menjadi peringkat atas, salah satu dari 12 Kizuki yang berada dalam peringkat tersebut selama ratusan tahun. Sementara nama aslinya telah hilang dalam sejarah. 60 tahun setelah menjadi iblis, dia berhadapan langsung dengan Yorichi untuk terakhir kalinya. Yorichi sangat terpukul dengan keputusannya untuk berubah, sedangkan Kokushibo menjadi muak melihat adik kembarnya sekarang sudah tua dan jompo, serta marah saat menyadari bahwa dia menentang nasib semua pembunuh iblis yang ditandai dengan usia yang jauh lebih tua dari 25 tahun. Melihat tangisan Yorichi mengejutkan Kokushibo, karena ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi di hadapannya, membuatnya bingung karena ingin menghapus masa lalu manusianya. Dia tahu dia harus membunuh adik laki-lakinya, meskipun usianya sudah tua. Kuda-kuda Yorichi bersiap menyerang Kokushibo yang ketakutan karena menyadari bahwa keterampilan dan kekuatannya yang luar biasa masih ada. Meskipun mencekram pedangnya sebagai antisipasi, Yorichi telah menyerang dan mengiris lehernya. Kokushibo menjadi marah melihat kekuatan saudaranya tidak melemah sedikit pun dan menunggu serangan balasan. Meski tahu itu pasti akan membunuhnya, Yorichi tidak pernah sempat memenggal kepala Kokushibo sepenuhnya hingga mati karena usia tua sambil berdiri. Pada saat itu Kokushibo menjadi sangat marah melihat saudara laki-lakinya yang terus-menerus unggul, muncul di hadapannya setelah melampaui segalanya, dan meninggal karena usia tua bukan kalah dalam pertempuran. Serta mengetahui bahwa Muzan tidak bisa mengalahkan Yorichi. Satu kesempatannya dalam pertarungan yang adil sekarang hilang, dan saudaranya tetap tak terkalahkan selamanya. Marah dengan perasaan rendah diri, dia memotong tubuh Yorichi menjadi dua, tetapi secara tidak sengaja mematahkan seruling yang ia berikan semasa kecil. Melihat bahwa dia masih menganggapnya tinggi bahkan setelah transformasinya, Kokushibo tidak bisa menahan tangis karena tidak dapat benar-benar memutuskan ikatan dengan saudaranya. Dia memutuskan untuk menyimpan seruling itu untuk dirinya sendiri. Kokushibo dipanggil ke pertemuan iblis peringkat atas, tiba sebelum semua rekannya. Dia diam-diam duduk menghadap dinding, hanya berbicara ketika kehadirannya diberitahu oleh iblis Biwa, dan mengungkapkan bahwa Muzan telah tiba. Muzan mengungkapkan kematian Gyotaro, mencaci maki Kokushibo dan iblis bulan atas lainnya karena tidak mampu menghancurkan keluarga Ubuyashiki, dan gagal menemukan bunga spider lili biru. Kokushibo mengakui bahwa dia tidak mengatakan apapun dalam pembelaannya, karena Kagaya Ubuyashiki dengan cerdik menyembunyikan dirinya. Setelah Akaza dengan brutal menghancurkan kepala Doma, Kokushibo diam-diam memotong tangan Akaza dengan menyatakan dia telah bertindak terlalu jauh. Dia menjelaskan kepada Doma bahwa dia tidak ikut campur demi keuntungannya, tetapi demi pelestarian sistem hierarki iblis bulan atas. Kemudian dia menyuruh Akaza untuk mengatur pertarungan darah jika dia ingin mengambil posisi Doma. Menanyakan apakah dia mengerti apa yang ia katakan. Akaza mengakui fakta ini dan berjanji untuk membunuh sang iblis peringkat tertinggi. Kokushibo mendoakan semoga berhasil dan kemudian menghilang. Selama pertemuan Hashira yang melaporkan kemunculan tanda aneh, Amane Ubuyashiki ingat bahwa tanda-tanda ini umum di antara beberapa pengguna terpilih dari gaya pernapasan. Kokushibo adalah salah satu di antaranya. Kaigaku mengingat pertemuannya dengan Kokushibo saat melawan Zenitsu. Kemudian Kokushibo membuatnya kewalahan dan dia dengan cepat menyerah. Tetapi ia memutuskan untuk memberi Kaigaku kesempatan kedua dan menawarinya sejumlah besar darah Muzan, dengan harapan Muzan akan menerimanya, sehingga dia bisa mengambil tempat di antara iblis bulan atas. Kokushibo mengatakan kepada pembunuh iblis ini untuk berterima kasih atas hadiahnya, tetapi mengancam akan memenggal kepalanya jika dia menumpahkan setetes pun. Setelah kematian Akaza, Kokushibo terlihat sendirian, bergumam bagaimana Akaza telah meninggalkan jalannya untuk mencapai yang paling puncak, dan bagaimana ia gagal mengalahkan Kokushibo, dan menegurnya karena betapa lemahnya dia. Tak lama setelahnya, Muichiro Tokito dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Kokushibo. Kokushibo lalu berkomentar, "Kamu datang, pembunuh iblis. Karena alasan tertentu kamu tampak familiar." Dia kemudian menyimpulkan bahwa Muichiro adalah keturunan dari anak yang ditinggalkannya setelah menjadi iblis. Dia juga menyimpulkan bahwa nama manusianya, Sugikune, telah mati selama beberapa generasi. Setelah Muichiro menenangkan dirinya dan melakukan berbagai gaya pernapasan kabut, tanda pembunuh iblisnya muncul. Kokushibo lalu memuji betapa hebatnya Muichiro, seorang pendekar pedang di usia yang begitu muda. Kokushibo menyatakan bahwa itu pasti darah kuat yang diturunkannya. Meskipun Muichiro menolak klaim tersebut, selama beberapa pertempuran, Kokushibo berhasil memotong lengan Muichiro. Muichiro dengan cepat mengencangkan lengannya untuk menghentikan pendarahan. Sangat mengesankan Kokushibo. Namun Muichiro dengan mudah dikalahkan. Ketika Kokushibo menusuknya dengan pedangnya sendiri, Kokushibo kemudian menawarkan Muichiro kesempatan untuk menjadi iblis dan berguna bagi pria itu.
Namun diskusi ini terganggu oleh Genya yang menembakkan senapan di cirinya. Kokushibo dengan mudah menghindari tembakan, muncul di belakang Genya dan kemudian melanjutkan untuk memotong kedua lengan dan badannya menjadi dua. Sambil berkomentar bahwa, aku tahu, kau si pemakan iblis kan? Namun dia menyadari bahwa Genya tidak seperti iblis tiruan lainnya dari 300 tahun yang lalu. Dan cara untuk membunuhnya adalah dengan cara yang sama iblis dibunuh dengan memenggal kepala mereka. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan itu, Genya diselamatkan oleh saudaranya, Sanemi. Setelah Genya meminta maaf atas semua yang dia lakukan pada Sanemi, Kokushibo menyatakan, saudara dan pembunuh iblis yang membawa kembali kenangan. Sanemi dan Kokushibo kemudian mulai berduel intens, dengan Kokushibo sedikit terkejut dengan keterampilan sang Hashira angin. Namun dia tetap tenang dan menyatakan bahwa dia tidak akan mampu bertahan jika inderanya tidak diasah dari pengalaman panjang. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu, bahkan dengan Kokushibo menyatakan bahwa dahulu kala di era Sengoku, dia memperoleh banyak pengalaman bertarung melawan Hashira angin yang sama kuatnya. Kokushibo kemudian memberikan luka yang cukup banyak pada Sanemi, yang mengatakan bahwa bergerak akan menyebabkan isi perutnya tumpah. Sanemi mulai tertawa histeris, membual fakta bahwa dia memiliki darah langka. Sanemi menggunakan tubuh abnormal dan keterampilan pernapasannya untuk mengontrol otot-ototnya guna membekukan darah dan menghentikan pendarahan sebanyak mungkin. Setelah beberapa perjuangan dan Kokushibo menunjukkan kegembiraan atas kesempatan untuk melawan pendekar pedang yang begitu terampil, sehingga dia akan menyelesaikan pukulannya sampai Gyume sang Hashira batu datang. Kokushibo tidak dapat menahan dirinya untuk memuji bentuk fisik dari Gyome. Setelah pertempuran bolak-balik yang intens, Gyome mengungkapkan kartu asnya yang dia maksudkan untuk melawan Muzan, yaitu tanda pembunuh iblisnya. Kokushibo kemudian menegaskan bahwa dia juga memiliki tanda pembunuh iblis, yang hampir menunjukkan simpati terhadap Gyome. Dia mengungkapkan tanda pembunuh iblis tanpa pengecualian, yaitu pemilik tanda pembunuh iblis akan mati sebelum usia mereka mencapai 25 tahun. Dengan menyatakan bahwa tanda tersebut mengurangi harapan hidup, dan bahwa Gyome akan mati pada akhir malam ini karena usianya telah mencapai 27 tahun. Setelah diskusi tentang apa arti menjadi pembunuh iblis dan manusia, Kokushibo menawarkan Gyome kesempatan untuk menjadi iblis, sehingga dia dapat bertahan dan terus mengasah keahliannya dengan cara yang sama seperti ia lakukan. Gyome langsung menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa Kokushibo menyimpan suatu kebohongan. Pasti ada seseorang yang hidup melewati usia 25 tahun setelah meninjau tandanya. Kokushibo tampaknya agak terguncang, tetapi keduanya melanjutkan pertarungan sengit mereka. Setelah Sanemi menjahit lukanya, dia bergabung kembali dalam keributan. Saat keduanya sekarang menghadapi Kokushibo dalam pertarungan 2 lawan 1, Kokushibo terkejut betapa mudahnya mereka dapat bekerja sama, meskipun menggunakan dua nafas yang berbeda. Mereka bertiga melanjutkan pertarungan mereka sampai tiba-tiba Sanemi dan Gyome terpotong oleh pedang Kokushibo yang memanjang dan memunculkan 3 bilah. Kokushibo sekarang tampak sangat serius dalam pertempuran, dengan marah menyatakan, kamu hanya merobek kimonoku, bahkan tidak cukup untuk membunuh bayi. Setelah aku membunuh kalian berdua, sisanya akan mudah. Mengisyaratkan bahwa Gyome dan Sanemi adalah dua pembunuh iblis paling kuat di generasi saat ini. Sementara itu, Muichiro berhasil membebaskan dirinya dari pilar. Dengan sedikit kehidupan yang tersisa di dalam dirinya, dia membantu Genya dengan menyambungkan kembali tubuhnya dan memberinya makan segumpal rambut Kokushibo. Genya kemudian merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun yang lebih penting, terdengar suara Muzan menanyakan kepada Kokushibo berapa banyak Hashira yang telah ia kalahkan, menandakan bahwa Muzan kemungkinan besar masih tidak berdaya akibat ledakan awal dan seni darah iblis Tamayo yang dilakukan padanya. Pertempuran kemudian mulai membuat Kokushibo meningkatkan serangan baik intensitas maupun frekuensi. Dia mampu memotong dua jari Sanemi, dan kedua pendekar pedang itu mengerahkan semua upaya mereka untuk menghindari serangannya. Tepat saat Sanemi akan kalah, Muichiro bergabung kembali dalam pertempuran, menyelamatkan Hashira lainnya tepat pada waktunya. Genya yang bersembunyi dari pertempuran di balik tembok mengingat percakapan dari Tanjiro tentang menjadi orang lemah dalam pertarungan dan termotivasi oleh hal ini. Dengan menelan pecahan pedang Kokushibo untuk mendapatkan kemampuannya, keuntungan tampaknya kembali beralih ke Kokushibo. Tetapi dalam kejadian tak terduga, Gyome mampu memotong lengan kanan si iblis peringkat atas tersebut, sementara Muichiro menikapnya melalui batang tubuh, sehingga melumpuhkannya sementara. Genya melepaskan rentetan peluru ke iblis tersebut menggunakan senjatanya, yang dia ubah menggunakan selnya sendiri dengan cara yang mirip dengan pedang Kokushibo. Peluru yang tertanam ke dalam daging sang iblis kemudian meletus menjadi pepohonan, dan menjebaknya sepenuhnya saat Gyome dan Sanemi bergegas masuk untuk menghabisinya. Sensasi tersebut mengganggu Kokushibo dan teringat akan pertemuan 400 tahun yang lalu, di mana Yorichi mampu mendapatkan pukulan di lehernya, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Sejak saat
itu karena marah memikirkan dikalahkan, Kokushibo mengeluarkan banyak pilah dari tubuhnya dan melukai para pembunuh iblis yang masih melakukan beberapa serangan dan seterusnya tanpa terpengaruh. Saat pedang Muichiro berubah menjadi merah, ia mampu melihat dunia secara transparan. Genya melepaskan seni darah iblis lainnya yang menancapkan pohon lain di punggung Kokushibo. Sementara Gyome mendapatkan pukulan di kepala Kokushibo dengan cambuknya dan Sanemi menyerbu dengan pedangnya. Senjata mereka semua mulai memerah dan pikiran Kokushibo mengarah kepada saudaranya. Kokushibo kagum pada bagaimana para pembunuh iblis yang datang setelah mereka telah bangkit untuk melampaui mereka. Namun rasa heran segera berubah menjadi kemarahan setelah kepala Kokushibo dipenggal dari kengerian 4 pembunuh iblis tersebut. Kepala Kokushibo tumbuh kembali. Kokushibo mulai merayakannya dengan membual pada dirinya sendiri bahwa sekarang dia telah mengalahkan kematian dengan memenggal kepala. Setiap serangan yang dilancarkan padanya sekarang menjadi tidak berarti. Namun kemenangannya berubah menjadi ketidakpercayaan ketika dia melihat dirinya dalam pantulan pedang Sanemi. Bentuk barunya mengerikan, dengan gading dan tulang yang menonjol dari wajahnya. Dan ia kembali merasa jijik dengan penampilan barunya. Dia mengingat motivasi awalnya untuk menjadi samurai terkuat di negaranya. Dan bertanya-tanya apakah jalan yang dia ambil adalah jalan yang sebenarnya dia inginkan. Sementara merenungkan motivasinya, Gyome mampu menghancurkan kepalanya dengan cambuknya dan memenggal kepala Kokushibo sekali lagi. Si iblis bulan atas mencoba untuk beregenerasi, tetapi karena ketidakpercayaannya, dagingnya mulai hancur dan dia tidak dapat menggunakan seni darah iblisnya karena pedang Muichiro tertancap di tubuhnya. Saat dia jatuh ke tanah hingga hancur, ia merenung dengan getir bahwa dia hanya ingin menjadi seperti Yorichi. Dia menyadari bahwa satu hal yang sangat ingin dia lupakan adalah mengingat wajah Yorichi dengan jelas. Sementara hidupnya melintas di hadapannya, dia mengakui bahwa dia meninggalkan semuanya dan pada akhirnya dia tidak mencapai apapun dengan membunuh satu-satunya darah keturunannya dan mengkhianati kode samurai. Di saat-saat terakhirnya dia mempertanyakan mengapa dia dilahirkan, memanggil saudaranya untuk meminta jawaban sebelum menghilang sepenuhnya dan hanya menyisakan serulingnya yang patah.